Australia ya. Dan sapi itu digambarkan adalah agama ya. Dengan mempunyai ilmu agama ya, taat pada aturan-aturan yang ada agar menjadi sukses ya. Kemudian kehidupan dunia akan sukses juga, pekerjaan akan mendapatkan, karena Allah SWT itu pasti melindungi orang-orang yang takwa ya. Pasti dimudahkan ya. Karena perbuatannya yang selalu baik, selalu menolong orang ya. Jadi akan dimudahkan semuanya. Jadi dengan itu tadi ilmu agama, dengan membeli sapi tadi sudah mendapat tamparnya. Tapi kalau membeli tampar, dunia pun kamu tampar sepanjang dunia itu membentang, tidak akan mendapat sapi. Makanya kalau dunia saja dikejar, itu tadi mata morgana dikejar sudah tidak akan ketemu. Namanya manusia itu dikasih satu minta dua, kasih dua minta tiga. Itu hawa nafsu memang, ya hawa nafsu. Kita sadari enggak ya, memang itu sifat manusia ya. Nah, makanya perlu kita mencegah daripada hawa nafsu ini dengan ilmu agama tadi ya, dengan tahu larangan-larangan, tahu perintahnya, akhirnya dipengaruhi apapun tidak akan bisa, karena gambarannya gelas seperti ini ya, ini dikasih air penuh ya. Tapi kalau airnya ini ilmu-ilmu agama ya, akan dimasukin narkoba juga dia tumpah, keluar, menolak sendiri ya. Dikasih minuman keras, menolak, karena isinya sudah ilmu agama, sudah tahu larangan, tahu perintah, isinya di dalam, tidak akan tumpah otomatis. Kaitannya dengan al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang kamu iman itu naik, kadang turun. Saat naik tidak akan terpengaruh, tapi saat turun diajak minuman keras, nanti mau diajak pakai narkoba, mau, karena imannya lagi turun. Sudah lupa semua itu apa yang diajarkan ilmu agama. Prestasi juga dilanjut Pak, kepala sekolah melanjutkan ini. Jadi saya sampaikan ke kita, karena sesuai dengan fungsi kami itu kepala satuan pembinaan daripada masyarakat ya. Banyak kita cari, kenapa anak muda itu suka konvoy gitu, apa masalahnya, kenapa anak muda itu suka ngopi dan pakai baju yang lama, itu kita arahkan, kita gali kenapa sampai begitu Pak. Jadi kami adalah bukan di hukumnya, jadi kami adalah cari akar permasalahannya. Nah, kenapa anak ini suka bolos sekolahnya? Nah, ini kita obati gitu istilahnya, kita obati supaya anak itu bisa berubah. Itu. Jangan sampai langsung kita ke ranah hukum, tidak. Nah, kita bina dulu. Gitu. Kasihan anak-anak itu. Sebagai generasi penerus bangsa itu harus kita arahkan supaya berhasil semua itu, menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa bermanfaat bagi dirinya dan sukses bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi ada calon-calon pemimpin semua itu. Oke. Jadi calon-calon pemimpin semua adik-adik ini ya. Tahu Pak Jokowi? Pak Jokowi dari orang mana? Orang Jawa Tengah ya. Dari Bangun juga, atau dari presiden ya. Itu karena ya sudah takdir gitu loh. Terus Menteri Sekretaris Negara ya, dari Tambarjo, Bojonegoro. Ya karena sudah takdir gitu loh. Jadi dari sekalian nanti monggo ada pertanyaan ya, nanti akan saya berusaha jawab. Tidak masalah, nanti kaitannya apa silakan, nanti ada masalah apa di sekolah, ada masalah apa dengan temannya, sampaikan, tidak apa-apa, kita sharing saja. Jadi kami di sini tidak langsung ke ranah hukum, tidak ya. Nah, kalau bisa kita problem solving gitu, kita pecahkan permasalahannya, bisa selesai ya, selagi tidak ada yang dirugikan ya, kita lebih ke problem solving gitu. Dibina ya. Baik anak-anak sekolah maupun masyarakat ya, sama-sama kita bina bersama ya. Sulawesi ya. Jadi gak ada mereknya itu minuman itu.
itu kok minuman yang ada alkoholnya ya. Nek alkohol memang dibutuhkan saat operasi, nggak apa-apa ada takarannya. Tapi kalau alkohol itu anak-anak pang itu saya pernah ngamati beli di apotek itu ya belinya itu alkohol langsung. Iya, dia beli alkohol kemudian dia langsung diminum dicampuri apa gitu ya, semua campur ya, campur budrek, campur apa. Nah ini lem minum ya, bukan minum lem ya. Nikotin rokok, ya kan ada kecanduannya itu rokok ya. Tapi rokok masih dijual, cuma kan nggak ada larangan rokok ini. Kalau rokoknya tidak ada larangan, cuma kan yo, iya kalau dia, nah anak-anaknya jangan lah ya. Saya aja nggak merokok ya, coba yang saya bawa nggak merokok semua, tidak merokok. Ya, di lem ini. Rokok, ya makanya rokok ini memang kan untuk gaya-gayaan saja ya. Sebenarnya itu buang-buang duit ya. Kalau bagi orang yang rokok, orang yang nggak rokok, tapi orang yang rokok ya nggak bisa merokok kecut. Akhirnya habis makan nggak merokok juga kecut. Nanti saya salah kalau ngomong. Cuma anu aja sih, nggak boleh itu tampilan saja, gaya gitu aja kan ya. Paling itu aja. Karena ini karena masih dijual ini kan jadi nggak bisa. Ya. Tidak bisa hilang. Cuma kalau bisa dihindari karena memang juga bahaya rokok itu kan di jantung, ya tetap di paru-paru gitu. Paru-paru kaitannya jantung gitu, sama. So ini ya kaitan kesehatan kali ini di kaitan rokok itu bahaya lainnya. Makanya ada kalau minuman keras kan ya memang ini ya kan di kecanduan gitu. Tetapi kan kadang ini kalau orang Nasrani kan pestanya apa sih kalau apa itu pakai ini kan maksud itu. Cuma kalau kita Islam kan dilarang gitu, haram kan ya. Nah, itu kita kembali ke itu kan. Kalau bisa dihindari semua kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa yang ini yang tentunya ya dikurangi gitu yang rokok ini. Ya. Tapi kalau anak-anak saat ini jangan gitu, karena ada aturan. Kalau tertib sekolah gitu, walaupun di luar kalau pakai baju sekolah ya namanya kena tata tertib. Jadi bajunya, gitu. Makanya kalau di luar juga pintar anak yang pakai baju preman ganti gitu, pintar. Terus lanjut, ini jenis-jenisnya itu ganja, ekstasi, sabu, jadi jenisnya seperti ini. Ini pidananya itu, jadi kena pidana semua itu 5 sampai 20 tahun gitu. Ini gitu. Ini semua kena pidana gitu. Baik pengedar gitu, baik apalagi yang tanam gitu, pengedar tanam, pemakai gitu. Nah, semua kena gitu. Nah, pernah kan orang Pemkap juga pernah ditangkap gitu. Nah, itu kan juga akhirnya sudah malu, akhirnya dirinya juga kecanduan, terus kemudian akhirnya juga menjadi pengawasan. Yang penting semua ada minimal 5 tahun, ya maksimal. Kalau sudah masuk 1 tahun. Lanjut ke kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah di sini penyimpangan perilaku gitu, kurang tanggapnya lingkungan atau pengaruh lingkungan gitu. Jadi lingkungan sangat pengaruh jadi gitu. Kalau gembulanmu bocah pinter gitu, pasti kamu pengen pinter gitu. Gembulan bocah suka bolos ya suka bolos akhirnya akhirnya berbuatnya juga yang tidak baik semua gitu. Akhirnya diajak apapun mau, diajak konvoy mau, diajak ngeroyok mau, itu namanya kan karena sudah kebiasaan lingkungan gitu. Itu termasuk temannya, dan itu juga karena kurang perhatian atau kasih orang tua gitu. Kadang-kadang seperti itu. Bagi yang mungkin yang kurang ada kasih orang tua, ngomong sama ibu wali kelas gitu, wali kelas gitu. Mungkin bisa sharing gitu.
tuh itu jangan terus pakai pelampiasan namanya ya. Ada pelampiasan akhirnya berbuat jelek mudah terpengaruh mudah akhirnya kasihan adik-adik masa depan ya, memang ya ada masalah tidak apa-apa tapi sampaikan. Makanya saya waktu kampus saya dengar ya kan nanti kalau reproduksi termasuk penyakit kemudian banyak lah ya kan. Karena itu memang di agama larangan kemudian di hukum juga larangan tapi karena kadang itu repot ya di ilmu hukumnya itu suka sama suka itu itu lebih nggak ada yang dirugikan gitu loh. Nah itu mungkin pada cerdas kalau kita udah dirugikan ini kok udah senengnya ya itu repotnya itu ya. Tapi kita ingat bahwa nanti ini masuk penyakit apalagi kena air itu ya ini kan tidak bisa diobati gitu ya. Lanjut lagi penyebab nakal remaja pengaruh kawan permainan saya sampaikan tadi ya. Jadi tinggal kita memilih temannya itu mau yang apa ya. Kita sendiri yang menentukan yang baik pun yang jelek gitu ya. Yang jelas ya, kalau diajak yang tidak baik itu sangat mudah ya. Paling mudah diajak yang tidak baik gitu. Dan gampang gitu. Walaupun gak harus melok ya. Menyenangkan yang penting happy senang-senang gitu. Hura-hura paling enak gitu. Padahal itu dampaknya sangat besar gitu, kalau jadi apa-apa gitu. Kecelakaan pun itu sama. Kalau senggolan karena rombongan ya kemudian apa istilahnya pas bapaknya nggak bawa uang dan ada selfie dikasih ya itu bagus ya dermawan dong ya gantian namanya yang perlu saling kasih ya bagus banget menjauhkan diri dari pengaruh buruk lingkungan ini jangan salah memilih lingkungan itu ya. Kamu lingkunganmu kesehariannya di mana? Mungkin ya kesehariannya saya tuh berangkat sekolah, gitu, pulang sekolah, terus belajar kelompok, gitu. Udah tidur. Gitu. Nah, kalau lingkungannya saya sekolah, kemudian bolos di warung baby, gitu. Kemudian balik ke sekolah lagi, terus pulang ke baby lagi warung, nah. Habis itu nggak pulang jam 1 malam. Nah, berarti kan lingkunganmu itu, gitu. Keseharianmu itu. Jadi kalau kamu mungkin sekolah atau sekolah yang terima pelajaran ya memang risikomu itu kan. Tapi kalau istirahat cukup tidak terpengaruh di rumah saja karena kan masih jadi anak-anak mengawasi orang tua jadi kan semua terkendali pada orang tua. Inti pendidikan kenakalan malu berbuat jahat merupakan benteng jaga pertama agar remaja tidak salah langkah dalam pergaulan dan hidup. Ini kita benteng tadi kita adalah itu ketakwaan kepada Yang Maha Esa harus kuat, imannya harus tinggi dengan dibekali ilmu dan takut akibat perbuatan jahat. Jadi takut karena ngerti dilarang gitu, ngerti akhirnya takut dia dan berakibat pada dirinya. Dan nanti pemerintah juga ada undang-undangnya tidak boleh kan. Tentu nanti doakan ibunya itu kan cepat terkabul. Tidak harus upah orang tua itu, doa itu. Orang tua itu doa itu. Mau jadi anak pintar atau dia doa semua dirayu orang tuanya sambil sedih, sambil mewangi masa mobil. Nanti orang tua apa kan pasti doanya sepertiga malam gitu, bangun doakan anaknya berhasil seperti itu. Tapi kalau anak jahat sama ibu gitu malah didungak nih, malah di selasa mulai ya wes bahaya malah seperti itu.
ya. Terus lanjut. Nah ini jam 11 ya. Cara menanamkan sifat malu, keteladanan, latihan keteladanan. Jadi latihan pada dirinya berbuat baik, moralnya adalah kan jadi baik. Jadi yang melihat kekurangan orang lain itu siapa? Iya, melihat diri, yang melihat kebaikan diri itu orang lain ya. Atau dalam minum kosong. Jadi yang melihat apa itu? Moral maksudnya berbuat baik ya. Moral itu nggak mungkin ngomong aku suka menolong orang, suka ngasih uang dan sebagainya. Tapi kalau dirinya ngomong nggak akan percaya kan. Tapi kalau benar-benar perilakunya, oh ternyata itu si A sebenarnya misalnya Lailatul kan, misalnya Lailatul itu suka misalnya suka misu untuk orang ibu ya. Suka misu dibayarin Laila gitu ya. Oh ternyata baik ya. Si Aula itu Laila ya. Ternyata baik ya. Kita bayari koncornya gitu ya. Itu yang nilai orang lain. Mungkin saya tuh membelikan itu kan.